terlebih dahulu, saya Ningkolyati, Bapak Ibu. Di sini saya dari MIC Enterprise sebagai salah satu partner dari Global Training Partner dari Microsoft. Di sini saya akan berperan sebagai moderator pada kegiatan webinar siang hari ini, di mana internet ya, mohon maaf Bapak Ibu, tadi sedikit terkendala internet. Oke, sekarang sudah tersambung kembali. Ya, Bapak Ibu, pada kesempatan siang hari ini, kita nanti akan membahas tentang cloud computing in higher education scenario, yang mana pada kesempatan kali ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Dr. Ridi Ferdiana, di mana beliau ini merupakan seorang expert ya, yang telah ahli di bidangnya, dan merupakan salah satu Microsoft MVP yang ada di seluruh dunia, dan di Indonesia tentunya juga. Nah, kemudian Bapak Ibu, kegiatan webinar siang hari ini kami rekam dari awal hingga akhir, sehingga nanti Bapak Ibu tidak perlu khawatir apakah nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan rekamannya atau tidak. Nanti rekamannya Bapak Ibu bisa mengaksesnya di aka.ms/teams.id. Bapak Ibu, di sana nanti akan kami letakkan aktivitas rekamannya di sana di dalam folder live webinar. Di dalamnya juga terdapat aktivitas rekaman yang telah kami selenggarakan sebelumnya, termasuk juga beberapa konten sumber daya belajar yang telah dikembangkan oleh tim Microsoft Indonesia. Nanti Bapak Ibu bisa mengaksesnya secara gratis begitu. Nah, kemudian Bapak Ibu, di akhir sesi kegiatan webinar siang hari ini, Bapak Ibu, kami mohon bantuannya untuk dapat melakukan 2 aktivitas tambahan, yakni melakukan redeem code dan pemberian umpan balik kepada kami. Redeem code-nya Bapak Ibu bisa dilakukan, pada dasarnya bisa dilakukan saat ini juga Bapak Ibu, jadi tidak perlu melakukannya di akhir sesi, namun bisa langsung dilakukan sekarang. Langkahnya bagaimana? Bapak Ibu bisa buka site education.microsoft.com, kemudian sign in menggunakan akun Office 365 ataupun akun personal Microsoft Bapak Ibu, sehingga nanti Bapak Ibu bisa berhasil sign in di sana. Ketika telah berhasil sign in, nanti Bapak Ibu bisa langsung pilih bagian menu profil atau inisial nama Bapak Ibu bagi barangkali yang Bapak Ibu baru pertama kali bergabung. Kemudian nanti pilih menu Redeem Achievement Code dan masukkan kode yang kami bagikan di layar ini. Dan nanti mungkin untuk mempermudah Bapak Ibu untuk melakukan 2 aktivitas tambahan ini, nanti akan kami bagikan tautannya beserta petunjuknya di kolom percakapan ya Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti juga di akhir sesi, kami mohon bantuannya Bapak Ibu untuk dapat memberikan umpan baliknya kepada kami, sehingga harapannya di kemudian hari kita bisa berjumpa lagi dengan kualitas webinar yang jauh lebih baik daripada hari ini, karena istilahnya webinar yang kami selenggarakan tidak akan berhenti di sini saja, karena istilahnya masih ada lanjutannya begitu dengan topik-topik yang lain yang tidak kalah menarik begitu. Nah, Bapak Ibu, webinar siang hari ini nanti akan dibagi menjadi beberapa sesi, yakni sesi pemaparan materi, kemudian sesi praktik, dan yang terakhir adalah sesi diskusi dan umpan balik gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam sesi inti atau sesi pemaparan materi, perlu kami informasikan bahwa di sini nanti kami juga ditemani oleh tim Microsoft Indonesia, yang ditemani oleh Mas David Raditya. Kita nanti akan istilahnya menghandle kegiatan webinar ini secara bersama begitu. Nah, sebelum Bapak Ibu kita masuk ke sesi intinya, Bapak Ibu kita coba berfoto bersama ya Bapak Ibu. Nah, kebetulan ini fitur live gallery-nya masih belum aktif di tempat saya. Saya ingin menggunakan fitur together mode terlebih dahulu. Mungkin Bapak Ibu bisa mengaktifkan fitur kameranya untuk sementara, sehingga nanti kita bisa istilahnya foto bersama. Istilahnya kalau untuk workshop offline begitu ya, biasanya kita juga ada sesi foto bersama. Nah, kita coba ulangi lagi di sesi online ini begitu.
Nah, istilahnya kan kita akan membahas topik yang baru ya, yang berbeda dari sebelumnya. Kita tunjukkan semangat kita untuk belajar begitu ya. Nanti kita ekspresikan dengan senyum bersama secara virtual. Oke. Kita tunggu Bapak Ibu yang lainnya. Ini sudah ada belasan yang bergabung ya. Oke. Kita tunggu. Oke. Ya, silahkan Bapak Ibu yang lainnya. Bisa diaktifkan fitur kameranya sebentar. Kita foto bersama begitu. Untuk menunjukkan bahwa kita semangat mengikuti webinar siang hari ini. Oke, nampaknya malu-malu ya. Jadi fitur videonya masih belum diaktifkan. Oke, saya tunggu 1 menit. Nanti kalau misal 1 menit tidak ada penambahan, kita langsung mulai saja. Oke. Oke, nampaknya ini ya masih malu-malu. Ya, baik Bapak Ibu, kita langsung saja, kita langsung capture saja kegiatan webinar di sesi awal ini. Nah, mungkin kita untuk menunjukkan bahwa kita semangat belajar untuk menyimak materi webinar yang hari ini, kita terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya, menghadap kamera layar masing-masing di perangkat masing-masing. Kita capture. Oke, silahkan. Bapak Ibu bisa meng-capture-nya juga, diperkenankan juga. Oke, ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah saya capture Bapak Ibu, terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan memasuki sesi inti, yakni sesi pemaparan materi, yang mana kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Ridi Ferdiana. Mungkin untuk menyingkat waktu, langsung saja Bapak Ridi untuk mulai menyampaikan pemaparan materi webinar siang hari ini. Silahkan Bapak. Oke, selamat siang semuanya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Bapak. Oke, saya akan share screen dulu. Oke. Presentasi saya sudah terlihat? Sudah Bapak. Oke, terima kasih. Oke, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali waktunya sudah bergabung bersama untuk saling sharing terkait dengan skenario penggunaan cloud computing di pendidikan tinggi atau kita kenal dengan Microsoft Azure for Education. Topik kali ini adalah bagaimana empower higher education atau pendidikan tinggi ya untuk memperoleh sesuatu yang lebih ya, dikaitkan dengan apa yang terjadi saat ini, dikaitkan dengan apa yang bisa kita lakukan ke depan. Oke. Untuk menghemat penggunaan bandwidth, saya akan coba matikan video saya sehingga nanti komunikasi semoga bisa berjalan lebih lancar. Oke. Perkenalkan, saya Ridi. Saya adalah Microsoft Certified for Azure Administrator. Saya juga Microsoft Certified Educators dan juga Certified Trainers untuk Microsoft 365. Rekan-rekan bisa mengunjungi saya di blog saya di ridilabs.net. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja ya apa yang akan kita sampaikan kali ini. Oke, setelah sesi ini kita berharap Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian itu memahami peran komputasi awan dalam perguruan tinggi. Saya akan menunjukkan berbagai macam demonstrasi dan juga berbagai macam paparan terkait bagaimana komputasi awan itu bisa dilakukan dan digunakan di perguruan tinggi. Oke. Yang kedua, kita akan mencoba mengetahui atau mengaplikasikan kira-kira apa saja yang bisa kita lakukan di perguruan tinggi dengan adanya komputasi awan. Dan di samping itu kita juga open to discussion Bapak Ibu. Karena sesi webinar ini adalah sesi yang interaktif, maka jika ada Bapak Ibu ada pertanyaan selama pada sesi presentasi atau paparan ini, Bapak Ibu bisa mencatatnya di kolom chat atau menggunakan fitur raise hand
Sehingga nanti pada saat sesi atau pada saat jeda sesi saya akan menjawab pertanyaan tersebut, sehingga pertanyaan Bapak Ibu dan diskusi kita bisa berjalan lebih interaktif. Jadi dua hal ini yang akan kita bahas. Agendanya juga cukup sederhana, kita akan bicara bagaimana landscape komputasi awan bagi pendidikan tinggi. Kita tahu komputasi awan sejak lama, kita tahu cloud computing sejak lama. Cloud computing sudah banyak digunakan di bisnis dan juga personal usage seperti rekan-rekan atau Bapak Ibu menyimpan dokumen sekarang ke cloud storage. Siapa Bapak Ibu yang masih membawa USB flash drive? Dan bagaimana penggunaannya saat ini? Tentu sudah berkurang jauh setelah adanya cloud computing atau komputasi awan. Setelah itu saya akan membahas mengenai berbagai macam skenario komputasi awan dan saya petakan dalam konsep tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Dan terakhir, saya akan sedikit sharing mengenai apa itu Cloud Adoption Framework. Ya, apa sih Cloud Adoption Framework? Oke, apa itu dan bagaimana dia bisa membantu perguruan tinggi atau sekolah atau apapun itu untuk mengadopsi cloud computing sehingga memperoleh performa yang kita harapkan dengan lebih cost efektif. Seperti itu. Oke, mari kita mulai. Kita akan bahas dulu tentang landscape komputasi awan di perguruan tinggi. Ya, ini adalah bagian pertama. Jadi kita bicara komputasi awan. Tapi saya tidak akan membahas komputasi awan itu apa. Kita tidak akan membahas platform as a services itu apa, infrastruktur as a services itu apa, tidak. Saya hanya membahas bagaimana komputasi awan itu men-shifting kebiasaan kita menjadi sesuatu yang lebih produktif. Ya. Tantangan pendidikan tinggi, terutama di era COVID ini sudah sangat jelas. Pertama, student body kita meningkat. Percaya atau tidak, pada saat kita berada di era seperti ini, lulus kuliah itu menjadi sesuatu yang lebih challenging dibanding pada saat bertatap muka. Sehingga student body kita tetap meningkat. Ya, apalagi kita juga tetap mengambil atau melakukan intake adik-adik mahasiswa atau adik-adik siswa masuk ke sekolah kita atau ke institusi kita. Sehingga student body akan meningkat. Lalu bagaimana dengan jumlah alumni? Bagaimana dengan faculty member? Proses peningkatan ini tentu dikaitkan dengan tantangan kita untuk melakukan mengelola. Tata kelolanya bagaimana? Governance-nya gimana? Apalagi pada saat di era COVID seperti ini, kita harus lebih efisien. Percaya atau tidak Bapak Ibu, mengajar dan belajar di era online ini akan lebih lelah dibanding Bapak Ibu mengajar menggunakan tatap muka. Ya. Jadi kita harus melakukan sesuatu yang lebih efisien tetapi memperoleh capaian pembelajaran yang kita harapkan. Outcome base-nya itu diterima oleh adik-adik siswa atau mahasiswa. Belum lagi biaya TIK. Berapa biaya TIK yang kita keluarkan saat ini yang lebih besar dari biasanya? Dulu mungkin kita berlangganan internet 10 mega, mungkin kita akan upgrade 20 mega, 30 mega. Dulu adik-adik mahasiswa mungkin cukup memiliki kuota 50.000, sekarang tidak cukup karena kelas online saja sudah berapa kali. Seperti itu. Ya, tapi kita harus tetap mencoba bagaimana kita bisa efisien. Selain itu, walaupun ada tantangan seperti itu, kita tetap didorong untuk audit mutu internal misalnya. Oke, kita tetap didorong untuk melakukan akreditasi misalnya. Kita harus tetap didorong untuk mengadopsi kurikulum merdeka misalnya. Seperti itu. Berbagai tantangan itu kalau kita tidak manage dengan baik, kita tidak atur dengan baik, itu kita akan mengalami kesulitan dalam konsep tumbuh dan berkembang. Ya. Karena aset kita makin banyak, tetapi kita makin tidak dapat mengelolanya dengan baik. Ya. Kenapa tidak bisa dikelola yang baik? Salah satunya adalah kita terlupa untuk mengadopsi sesuatu atau teknologi yang bisa membantu kita membuat lebih produktif. Yang salah satunya adalah komputasi awan. Ya. Jadi kita paham bahwa komputasi awan ini punya peluang untuk mengimprove, mengempower. Empower apa? Empower proses yang biasa kita lakukan di pendidikan tinggi. Empower yang biasa kita lakukan di sekolah. Kalau kita bayangkan, ini ada dua hal yang mau saya tekankan di sini. Pada saat kita bicara pendidikan tinggi dan komputasi awan, kita itu sebenarnya punya dua bagian yang harus dipertimbangkan, yaitu shifting personal, ya, shifting personal di bagian ini. Dan yang kedua adalah shifting organization.
Shifting personal dan shifting organization ini bagi Microsoft dikenal dengan konsep digital transformation, yang mana kita mencoba untuk berubah menjadi lebih produktif dengan bantuan teknologi. Contohnya misalnya bagaimana Microsoft 365 itu membantu produktivitas, ya seperti itu. Dulu rekan-rekan mahasiswa itu kalau kuliah mereka itu harus membawa binder. Yang bindernya itu berisi catatan mereka. Mereka sekat-sekat catatan mereka dengan pembatas buku seperti itu. Kemudian kalau kuliah besok berganti, mereka cabut bindernya, mereka ganti catatannya dengan kuliah hari itu. Tapi dengan ada teknologi berbasis komputasi apa? Dengan OneNote, mereka nggak perlu khawatir. Mereka nggak perlu khawatir ketinggalan catatan. Mereka menyimpannya semua di laptop. Mereka sudah punya pembatas-pembatas section-section di OneNote. Ya, mereka sudah tidak khawatir media penyimpanannya karena Microsoft 365 itu sudah memfasilitasi kapasitas yang mencukupi. Jadi ada shifting seperti itu. Belum lagi shifting yang kita kenal di level media sosial misalnya. Bagaimana kerja kelompok, kalau yang dulu itu harus berkumpul di Selasar, sekarang kita bisa kerja kelompok di manapun seperti itu. Hal-hal seperti ini umum. Apalagi di masa COVID, banyak adik-adik mahasiswa kita, adik-adik siswa kita belajar lewat online. Terbantu sekali dengan adanya MOOC. Microsoft punya platform yang disebut dengan Microsoft Learn. Itu adalah MOOC juga, dan Bapak Ibu bisa melihat bagaimana mudahnya belajar di sana. Jadi secara personal sudah banyak yang dibantu dan mungkin kita tidak sadar kalau back-end-nya itu cloud computing seperti itu. Kita nggak sadar back-end-nya itu cloud computing. Oke. Jadi paling mudah untuk mendefinisikan konsep cloud computing atau komputasi awan adalah pada saat Bapak Ibu mengambil gambar, kemudian men-share-nya di media sosial, kemudian Bapak Ibu meletakkannya di Instagram atau Facebook. Apakah Bapak Ibu tahu di server mana gambar Bapak Ibu disimpan? Kalau Bapak Ibu nggak tahu atau tidak tahu, itulah komputasi awan. Ya, makanya istilahnya cloud. Jadi zaman dulu kalau misalnya ada seorang mahasiswi kurang suka dengan mahasiswa, biasanya mahasiswi itu teriak-teriak, cloud, cloud, cloud. Nah, cloud itu artinya bukan pergi ke laut ya, tapi itu adalah cikal bakal komputasi awan supaya tidak terlihat. Sama dengan gambar Bapak Ibu yang diunggah ke media sosial dan tidak tahu di mana lokasinya, itu kita sebut komputasi awan. Ya. Sementara dari organisasi, terjadi juga shifting atau digital transformation. Umumnya organisasi ini melakukan shifting digital transformation itu terkait dengan sistem misalnya. Saya pribadi ingat sekali bagaimana email sistem kita yang misalnya dahulu berupa squirrel mail atau email-email buatan lokal gitu ya, yang kita taruh di server kita, kemudian mengalami banyak masalah ketika banyak serangan terkait dengan serangan cyber untuk mengakses email tersebut. Jumlah email makin banyak karena lulusan juga mulai makin banyak. Yang ketiga, kita tidak bisa merawat email tersebut. Hardware makin tua, ya, emailnya juga makin banyak, sehingga tidak cukup kapasitasnya, server harus kita pindahkan, dan itu merepotkan, akhirnya server kita diamkan, sistem email kita biarkan, kena serangan, bocor semua username dan passwordnya, repot. Sehingga banyak sekarang kampus-kampus melakukan shifting, ya, dari sistem email yang tradisional, on-premise, dipindahkan ke sistem yang berbasis komputasi awan. Misalnya dengan Microsoft 365 misalnya. Skenario berikutnya mungkin Bapak Ibu ingat gitu ya. Pada saat kampus atau institusi pendidikan mulai tumbuh, biasanya ditandai dengan banyaknya sistem informasi. Ada sistem informasi akademik, ada sistem informasi perpustakaan, SIP ya, ada SIA, ada sistem informasi akreditasi, ada sistem informasi apapun itu. Setiap sistem informasi punya username dan password sendiri. Mulailah kita kerepotan untuk menghubungkan antar pulau tersebut. Sampai kita sudah mulai memikirkan adanya identitas digital, yang mana kita bisa mengintegrasikan seluruh autentikasi menjadi satu, seluruh data menjadi satu.
Ya, itu bisa dilakukan dengan on-premise, tapi apakah bisa scale? Apakah bisa aman? Sehingga banyak organisasi juga yang bergeser identitas digitalnya yang dari dulunya basisnya berupa LDAP atau Lightweight Directory Access Protocol bergeser ke yang lebih advance, yang lebih terjamin, misalnya Azure Active Directory. Jadi ada beberapa hal juga ketika platform mengalami keterbatasan dan akhirnya shifting. Oke, data yang bertambah itu juga artinya server harus bertambah. Server yang bertambah biasanya perlu ruang, perlu power, perlu AC, dan juga tentu saja perlu satpam, seperti itu. Infrastruktur yang bertambah akhirnya harus diperbarui, harus di-escalate. Servernya yang tadinya berupa tower, kita ubah jadi lebih kecil. Setelah lebih kecil kurang, kita bingung mau taruh di mana. Karena yang namanya tanah itu nggak perlu bertambah. Akhirnya kita harus membuat server virtual. Server virtual ada keterbatasannya karena berdasarkan ruang dan kapasitas, ya. Karena kalau pendinginnya kurang juga servernya kepanasan jadi error. Nah, itulah bagaimana kita melakukan asal muasal shifting ke komputasi awan. Jadi inilah setidaknya bayangan kita yang kita pahami bahwa setidaknya terjadi pergeseran dari sesuatu yang biasa kita simpan atau kita letakkan di dekat kita menjadi sesuatu yang kita letakkan agak jauh tetapi masih dapat kita akses. Ini layaknya pada saat masa dulu, ketika orang-orang tidak percaya menyimpan uang di bank, ketika orang-orang masih percaya menyimpan uang di bawah kasur atau di bawah lemari. Ketika uangnya makin banyak, ketika kapasitasnya makin banyak, nggak aman, nggak nyaman bawa uang banyak, ya seperti itu, akhirnya mereka rela pindah ke bank. Komputasi awan juga seperti itu, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sekarang merasa riskan, masih risih, it's just a matter of time. Nanti Bapak Ibu juga akan iakan kok. Buktinya Bapak Ibu udah pakai sosial media. Bapak Ibu sudah pakai misalnya OneDrive. Bapak Ibu sudah pakai email misalnya Outlook. Nah, itu cuma masalah waktu saja. Oke. Dan Microsoft sekarang simple banget. Microsoft simple banget di era komputasi awan. Dia cuma punya 2 produk. Ya. Yang pertama Microsoft Azure, yang kedua Microsoft 365. Microsoft Azure ini komputasi awan yang merupakan fondasi dari solusi yang Microsoft miliki. Ya. Microsoft Azure ini merupakan, kalau secara konsep keilmuan, Microsoft Azure ini memfasilitasi komputasi awan bertipe platform as a services dan infrastruktur as a services. Sementara Microsoft 3565 itu adalah sebuah komputasi awan yang memfasilitasi software as a services. Oke, saya tidak paham istilah teknis itu, bisa mungkin lebih diperjelas. Sederhananya Bapak Ibu seperti ini. Saya punya tanah, ya seperti itu. Tanah tersebut saya sewa, bebas saya mau buat apa saja. Pengen saya buat hotel di sana, pengen saya buat rumah di sana, pengen saya buat ruko di sana, bebas. Sewa tanah itu kalau di komputasi awan istilahnya infrastruktur as a services. Seperti itu. Kemudian saya lebih suka kalau sewa sekalian bukan cuma tanah, tetapi termasuk rumahnya, termasuk furniturnya, termasuk hal-hal yang lain yang dibutuhkan rumah, instalasi listrik, internet. Saya cuma masuk saja bawa koper, misalnya seperti itu. Maka kalau sudah full feature seperti itu, maka kita sebut dengan software as a services. Oke, lalu bagaimana kalau misalnya platform as services? Platform as services itu tanahnya dikasih, sama sekaligus bulldozernya dikasih, ya seperti itu. Sekaligus instalasinya dikasih, toolsnya dikasih. Bapak Ibu bisa buat bangunan sesuai dengan keinginan Bapak Ibu, tapi sudah ada template-nya. Jadi kayak beli rumah di perumahan, tipenya udah ada, Bapak Ibu bisa modif, tetapi sudah dijamin kualitasnya. Jadi Microsoft punya 2 tipe nih, Azure dan 365. Kali ini kita bicara Azure, ya. Kalau bicara Microsoft 365 sebagai satu platform SaaS,
Itu banyak banget. Apa yang Bapak Ibu butuhkan untuk produktivitas itu ada. Bapak Ibu pengen kirim email tentu saja ada. Bapak Ibu pengen mengelola adik-adik mahasiswa, komplain dan sebagainya ada Dynamic. Ya. Bapak Ibu pengen buat poster ada Sway. Bapak Ibu pengen buat hosting video sendiri ada Stream. Bahkan Bapak Ibu pengen buat aplikasi tanpa coding ada Power Apps. Jadi hampir semua fasilitas yang ada dan kita butuhkan untuk produktif, baik itu di level end users sampai di level power users, itu ada di Microsoft 365. Tapi tentu dong, nggak semuanya bisa difasilitasi Microsoft 365. Contohnya, sistem informasi akreditasi internasional, ya tidak ada di Microsoft 365. Atau sistem informasi perpustakaan, SIP gitu ya, tidak ada di Microsoft 365. Microsoft 365 ini cuma seperti ready to use product. Ready to use product. Oke, misalnya lagi masa COVID nih, kita pengen banget adik-adik kita belajar, ya. Kita nggak punya LMS gitu ya. Ya udah pakai Teams. Oh, tapi Teams itu kan advance sekali. Kita nggak bisa. Ada guru-guru yang senior yang nggak bisa mengakses Teams atau membuat yang mereka itu digital imigran yang mungkin kebingungan. Ya udah pakai Kaizala seperti itu. Jadi Microsoft 365 itu sebenarnya udah full package produk. Tapi kalau ada skenario-skenario yang lebih advance, maka kita punya Microsoft Azure. Contohnya misalnya Bapak Ibu ingin ya menyediakan adik-adik mahasiswa fasilitas untuk praktikum mandiri di rumahnya. Ya. Tapi Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian merasa miris ngelihat mahasiswa. Kenapa? Saya pengen misalnya mengadain praktikum basisnya Hadoop, tapi kan laptop adik-adik mahasiswa belum tentu kuat untuk Hadoop. Saya pengen menggunakan praktikum untuk pemrograman game misalnya dengan Unity, tapi kan laptop mahasiswa belum tentu kuat Unity. Nah, disitulah peran Bapak Ibu. Institusi punya tanggung jawab pada saat kita bicara misalnya masa COVID ini, institusi punya tanggung jawab menyediakan environment belajar yang setara untuk setiap mahasiswa. Solusinya apa? Komputasi awan. Saya tinggal misalnya kalau saya perlu Hadoop untuk praktikum saya, ya saya tinggal buat sebuah virtual mesin. Saya tinggal virtual mesin, yang virtual mesinnya saya pakai Hadoop. Virtual mesinnya saya deploy, saya serahkan aksesnya ke mahasiswa, mahasiswa bisa belajar. Mahasiswa yang punya komputer lambat dengan yang punya komputer cepat bisa merasakan hal yang sama. Sehingga education itu fair. Tapi memang itu tanggung jawab kita sebagai institusi. Tapi kan kondisi koneksi internet itu nggak semuanya sama-sama bagus. Ya itu kita akan pikirkan bersama-sama seperti itu ya. Oke. Begitu kondisi internetnya sudah sama-sama baik, artinya kita sudah bisa memberi fasilitas mereka yang baik juga. Dan Azure ini punya sesuatu yang lengkap sekali, mulai dari developers ya. Oke, misalnya di computer science sampai mungkin tata kelola data atau IoT. Ada semuanya. Nah, banyaknya produk ini harus dong kita petakan ke dalam konsep pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. Makanya saya akan menunjukkan dulu, ya saya akan mendemonstrasikan bagaimana komputasi awan itu bagi pendidikan, seperti itu. Oke, saya akan switch dulu ke browser saya. Oke. Kemudian rekan-rekan bagi Bapak Ibu bisa melakukan Azure for Teaching. Oke, jadi saya mau jelaskan dulu. Azure itu punya satu fasilitas yang mungkin Bapak Ibu belum tahu. Ya. Fasilitas yang kita sebut dengan Azure DevTools for Teaching. Oke, saya akan coba. Sorry, saya ingatnya coding. Jadi Bapak Ibu harus tahu kalau ada yang kita sebut dengan Azure for education.microsoft.com. Jadi kalau Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu adalah seorang customer Microsoft yang sudah memiliki produk-produk Microsoft berlisensi dan juga sudah memiliki kampus agreement atau apapun itu ya, dan institusi Bapak Ibu sudah terdaftar, maka ada yang namanya Azure for
Education. Azure DevTools for Teaching. Ya. Jadi Azure DevTools for Teaching ini isinya apa? Azure DevTools for Teaching ini isinya adalah sekumpulan resources untuk Bapak Ibu bisa memahami Azure dari sudut pandang pendidikan. Ya, bisa memahami Azure dari sudut pandang pendidikan seperti itu. Oke. Jadi saya akan masuk dengan account instansi seperti itu ya, dan kita akan lihat ada apa di Azure for Education seperti itu. Oke. Nah, di sini saya diperkenalkan dengan Azure DevTools for Teaching. Jika nanti Bapak Ibu pertama kali login, yang paling penting adalah Bapak Ibu punya sebuah account email ya yang terpetakan atau dikenal sebagai account email akademik yang tentu saja sudah terdaftar seperti itu. Oke, di sini saya masuk dengan salah satu account akademik dan Bapak Ibu bisa melihat saya punya laman yang kita sebut dengan Azure for Education seperti itu. Ada apa sih di Azure for Education? Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan Azure for Education ini tempat Bapak Ibu untuk memahami lebih dalam cloud computing. Di dalamnya Bapak Ibu bisa lihat di situ ada software, ada learning, ada template. Ya, ada software, ada learning, ada template. Software Bapak Ibu bisa lihat. Software-software yang sudah dimiliki institusi Bapak Ibu sebagai pengguna Microsoft berlisensi itu bisa diakses oleh Bapak Ibu dan juga oleh mahasiswa Bapak Ibu. Contohnya misalnya saya pengen pasang machine learning seperti itu ya. Oke. Ya, machine learning misalnya. Maka nanti saya akan punya machine learning server. Ya, seperti itu. Saya bisa pasang ke komputer saya kalau perlu. Ya. Saya pengen pasang Visual Studio, maka saya punya ya, saya akan punya Visual Studio Enterprise 2019 yang bisa Bapak Ibu akses seperti itu. Jadi di dalamnya ada software Bapak Ibu. Caranya gimana? Bapak Ibu yang paling penting adalah punya akun akademik. Yang akun akademiknya itu sudah terafiliasi atau sudah menggunakan layanan produk Microsoft seperti itu. Sudah punya Microsoft 365-nya, sudah memiliki produk-produk yang lain dan sebagainya. Nanti otomatis Bapak Ibu bisa ya bergabung di Azure DevTools for Teaching. Selain ada software ya Bapak Ibu bisa lihat mahasiswa juga bisa mengakses ini. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mahasiswa, oke, install Visual Studio Code, ya sudah langsung saja masuk ke sini. Selain itu ada juga learning. Bapak Ibu kalau pengen belajar cloud computing atau misalnya kebetulan mata kuliahnya itu terkait dengan aplikasi web, pemrograman dasar, artificial intelligence, Bapak Ibu nggak usah buat materi karena di sini sudah ada modul-modul yang bisa Bapak Ibu gunakan. Ya, misalnya saya pengen belajar bagaimana menganalisis image dengan AI. Di sini udah ada modulnya. Yang modulnya itu nanti bisa mendayagunakan Azure yang sudah kita miliki. Seperti itu. Oke, jadi Bapak Ibu bisa lihat di situ, ya. Oke. Dan selain itu juga ada template Bapak Ibu. Ya, template ini apa sih? Template ini adalah Bapak Ibu yang ingin melakukan praktik atau simulasi atau aktivitas pembelajaran untuk kepada mahasiswa. Jadi bayangkan misalnya situasinya kayak gini. Oke, ini pertemuan 3, kita akan bahas tentang kecerdasan buatan berbasis API gitu ya, seperti itu. Atau kita akan membahas tentang bagaimana low code development. Bapak Ibu nggak harus buat workbook, karena saya ingat banget kalau sebagai dosen atau pengajar kita harus buat workbook. Harus buat workbook, langkah 1 buka ini, langkah 2 buka ini, enggak. Bapak Ibu tinggal pakai ini. Nah, ya, create logic app by using template. Nanti sudah ada template-nya, Bapak Ibu bisa langsung belajar dan juga mengajar untuk aktivitas tersebut. Jadi sudah ada. Bapak Ibu nggak harus mikirin tuh perlu apa saja untuk buat logic app. Sudah dipasangin, sudah ada template-nya. Contohnya misalnya, saya ingin mengajar IoT misalnya, seperti itu. Bapak Ibu tinggal mengklik deploy, maka semua solusi IoT termasuk skenario-nya sudah dijelaskan.
Jadi Bapak Ibu bisa mendemonstrasikan IoT, itu benar-benar IoT yang real yang digunakan oleh Azure, ya seperti itu. Oke, jadi itu Bapak Ibu. Dan jangan khawatir, setiap mahasiswa yang terdaftar di kampus Bapak Ibu dan sudah tercover dengan kampus agreement, itu mereka memiliki hak menggunakan Azure $100 per tahun. $100 per tahun itu artinya cukup untuk satu virtual machine small selama setahun. Jadi kalau Bapak Ibu memberi tugas kepada mereka, ya bisa menggunakan itu. Dan jangan takut juga, karena di Azure ada yang kita sebut dengan free tier. Free tier itu layanan-layanan yang bisa digunakan tanpa biaya. Contohnya misalnya website, ya seperti itu. Website ada layanan yang bisa digunakan tanpa biaya. Bahkan nggak cuma satu website, bisa sampai 10 website maksimum itu gratis kalau di host di Azure, ya seperti itu. Jadi setelah ini Bapak Ibu coba deh tengok namanya Azure DevTools for Teaching. Saya balik lagi ke presentasi. Nah, sekarang tahu dong kalau misalnya Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, kalau Azure itu ada yang versi for teaching-nya ya, atau versi akademiknya seperti itu. Tapi Azure for Teaching itu adalah Azure yang digunakan untuk personal. Anda, Bapak Ibu sebagai dosen, Bapak Ibu sebagai mahasiswa menggunakan itu. Tapi bagaimana untuk organisasi? Ya, untuk organisasi biasanya yang digunakan adalah Azure for Open. Jadi ada yang Azure Open. Azure Open ini Bapak Ibu bisa bayangkan sebagai Azure yang khusus dirancang untuk akademik. Apa yang khusus di dalam akademik? Argonya itu lebih lambat daripada Azure for Business atau Azure for Enterprise. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir untuk mengimplementasikan Azure. Oke, saya akan lanjutkan dulu. Bagaimana penerapan komputasi awan di perguruan tinggi? Kita nanti akan sama-sama belajar 3 hal ini. Di Tridharma perguruan tinggi itu ada 3 aspek. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Kita akan melihat bagaimana komputasi awan itu bisa diterapkan di Tridharma perguruan tinggi. Oke. Kita akan mulai dari pendidikan. Kalau bicara pendidikan, maka Microsoft itu sudah sangat confident seperti itu. Microsoft sudah sangat confident punya solusi Tridharma. Ya. Bagaimana bisa confidence? Karena Microsoft sudah punya end-to-end untuk pendidikan tinggi. Ya, mulai dari misalnya webinar. Microsoft punya live event webinar yang dukung sampai 1000 peserta, Bapak Ibu. 1000 peserta tanpa lag. Ya. Dan langsung aktif. Jadi kalau ada pembicara tamu dan sebagainya, mereka bisa langsung gabung ke webinar tersebut tanpa registrasi. Bapak Ibu cukup mengundang dengan email apapun, mereka bisa bergabung. Dan konsepnya mirip streaming services profesional. Atau kalau misalnya Bapak Ibu ingin fokus ke digital classroom yang lebih lama durasinya, yang lebih regular, yang pertemuannya 10 kali sampai 14 kali pertemuan, kan ada Microsoft Teams for Education. Ya, seperti itu. Microsoft Teams for Education itu Bapak Ibu berbeda dengan Microsoft Teams yang Bapak Ibu lihat di bisnis. Mereka punya fitur khusus yang kita sebut dengan kelas. Mereka punya fitur khusus yang disebut dengan PLC, ya. Mereka punya fitur khusus yang kita sebut dengan community class. Jadi ada banyak fitur tipe-tipe yang tidak ada di Microsoft Teams for Business. Nah, termasuk assessment. Bahkan saya boleh katakan kalau Bapak Ibu tahu konsep outcome based education di pendidikan tinggi, maka Microsoft Teams for Education ini cukup comply untuk itu. Untuk menjamin integritas, dia bisa tergabung atau terintegrasi dengan Turnitin misalnya. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir kalau misalnya ada mahasiswa yang mencontek karya orang lain, karena sudah bisa terintegrasikan dengan Turnitin. Bahkan Microsoft Teams ini terbuka Bapak Ibu. Bukan cuma Microsoft Teams saja, bisa saja komunikasinya Bapak Ibu virtualnya pakai Zoom misalnya, bisa terintegrasi dengan Microsoft Teams. Webex misalnya, bisa terintegrasi dengan Teams. Dan ini mendukung 200 orang per kelas, ya seperti itu. Ya technically sih di situ katanya mendukung 300 orang, tapi setelah kami uji coba 210 ya, 10 orangnya itu kesulitan mensubmit tugas. Jadi saya tulis di sini 200 orang per kelas. Tapi saya yakin di versi mendatang itu akan mendukung itu. Ya wajar lah satu kelas besar 200 orang ya. Oke. Dan Bapak Ibu kalau ingin lebih advance lagi, ada yang kita sebut dengan virtual labs. Ya.
Microsoft tengah merencanakan bagaimana Microsoft Teams dengan Virtual Labs ini bisa terintegrasi. Jadi nanti setelah sesi saya ini, mungkin beberapa bulan lagi, Bapak Ibu akan merasakan integrasi Microsoft Teams dengan Virtual Labs langsung. Ketika adik-adik mahasiswa bisa langsung mendeploy Virtual Labs. Virtual Labs ini apa sih? Bapak Ibu bayangkan laboratorium yang isinya mungkin software-software yang sudah Bapak Ibu miliki di organisasi. Misalnya untuk praktikum komputasi numeris ada MATLAB atau ada yang lain. Untuk praktikum pemrograman ada Visual Studio Code, ada JetBrains. Nah, Virtual Lab itu disediakan untuk mahasiswa. Ya, ini cocok untuk melaksanakan praktikum. Jadi Bapak Ibu bisa melihat untuk pendidikan itu sudah sangat lengkap. Oke. Saya akan mendemonstrasikan Virtual Labs dengan Azure. Jadi ini adalah salah satu contoh penggunaan Azure untuk Virtual Lab. Bapak Ibu kalau ingin belajar Microsoft Teams for Education rasanya banyak sesi yang membahas itu, ya seperti itu. Oke, saya akan switch dulu ke tampilan ini. Di sini saya akan punya sebuah account seperti itu ya. Oke, saya punya sebuah account di sini. Saya punya Virtual Lab demo. Jadi pertama saya harus memiliki dulu sebuah komputasi awan Azure. Bapak Ibu bisa membelinya atau mengaktifkannya secara gratis dengan kartu kredit tentunya. Tapi kalau Bapak Ibu institusi yang tidak menggunakan kartu kredit, saya sarankan Bapak Ibu mengakuisisi atau membeli Azure ini dengan pendekatan Azure Open. Ini Azure yang paling murah karena konsepnya prepaid. Prepaid itu seperti beli pulsa. Ya, seperti itu. Nanti Bapak Ibu punya saldo untuk pulsa tersebut ya, seperti itu. Oke, saya akan klik Virtual Lab Demo di sini. Semoga koneksi internetnya membaik ya, karena ini versi live ya. Oke. Kemudian di sini saya punya sebuah lab. Saya punya sebuah account yang disebut dengan Lab Services. Di dalam Lab Services saya bisa buat banyak lab. Bayangkan aja Lab Services itu kayak seperti program studi Bapak Ibu, misalnya program studi informatika misalnya. Di informatika ada laboratorium apa saja, maka kita bisa creating lab. Laborannya siapa saja, kita bisa add lab creator. Ya, oke. K-labnya siapa aja, kita bisa create lab owner. Jadi Microsoft sudah memikirkan sedemikian rupa role-role dari laboran, K-lab, dan mahasiswa itu sudah ada di lab services ini. Saya akan klik create lab dulu. Oke. Maka saya akan dibawa ke labs.azure.com seperti itu. Oke. Di lab.azure.com saya akan punya satu tampilan ya. Oke. Satu tampilan yang disebut dengan Azure Lab Services. Oke. Saya akan login dulu. Sorry. Saya coba ya. Sebentar. Oke. Oke, tunggu beberapa saat. Ini saya akan masuk ke Azure Lab Services. Saya cek dulu. Saya akan login lagi dengan account yang sama dengan ini. Oke, saya akan login. Oke. Oke, sembari berdoa semoga bisa diakses labnya seperti itu.
Oke, jadi Bapak Ibu sembari menunggu ya, kita bisa lihat di sini beberapa hal yang bisa kita perhatikan untuk membuat sebuah lab virtual. Pertama di sini ada lab settings gitu ya, seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu di lab setting ini bisa melihat bagaimana ini berbeda dengan Bapak Ibu sekedar mendeploy VM lalu memberikannya kepada mahasiswa. Ada perbedaan yang cukup signifikan. Contohnya, Microsoft sudah sangat mempertimbangkan bagaimana cost efektif dari sebuah lab. Contohnya, pada saat VM itu tidak digunakan, maka VM itu akan shutdown otomatis seperti ini. Kalau saya sebagai Azure Administrator pengen shutdown VM, itu saya harus buat script dulu. Tapi di Lab Services ini langsung diberikan aspek tersebut, ya. Dan di situ selain itu kita juga punya marketplace image. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mendeploy virtual lab dalam bentuk sekumpulan solusi, misalnya saya ingin memasang Visual Studio, Bapak Ibu nggak harus buat dari awal karena sudah ada yang kita sebut dengan ya template ini. Templatenya macam-macam. Contohnya saya pengen pasang Visual Studio Enterprise di Windows 10. Ada di sini. Nah, seperti itu. Dan kalau ini nggak enable, Bapak Ibu bisa klik untuk enable. Nah, seperti itu. Jadi, Bapak Ibu nggak harus mulai dari awal. Dan Bapak Ibu juga nggak harus pusing masalah lisensi. Ya, karena apapun yang Bapak Ibu pilih di sini, sudah include lisensi. Sudah include lisensi. Jadi Windows Server-nya sudah masuk, ya seperti itu. MySQL versi yang berlisensi juga sudah masuk. Jadi semua produk yang ada di sini sudah masuk. Kalau itu tidak masuk dalam katalog Bapak Ibu, contohnya Bapak Ibu membutuhkan MATLAB, tetapi di sini tidak ada MATLAB, atau membutuhkan AutoCAD, tetapi tidak ada AutoCAD di sini, Bapak Ibu bisa membuat image sendiri, ya, membuat image sendiri di situ, ya. Jadi lab services ini sangat cocok sekali pada saat Bapak Ibu punya sebuah praktikum yang digunakan untuk komputasi, yang membutuhkan komputer seperti itu. Ya tentu saja kalau praktikum seperti membuat kapal gitu ya, atau misalnya praktikum yang sifatnya harus menggunakan mesin-mesin besar tapi tidak bisa disimulasikan, ya nggak bisa pakai ini. Ya, oke, alhamdulillah bisa masuk. Di sini Bapak Ibu bisa bayangkan ini adalah sebuah account prodi saya. Di prodi saya bisa membuat sebuah lab baru. Misalnya saya membuat sebuah praktikum jaringan komputer di sini. Saya bisa buat lab baru, saya klik lab baru di sini. Oke. Saya bisa buat lab misalnya pemrograman dasar. Oke. Saya akan zoom dulu untuk Bapak Ibu supaya kelihatan. Oke, saya akan bisa pilih tipenya di sini. Pemrograman dasar tuh pakai Visual Studio ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, yang keluar di sini tentu terbatas Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu bisa tambahkan ya. Bapak Ibu bisa tambahkan dari sini nih. Yang ada di sini nih. Image-nya bisa Bapak Ibu enable nih yang ada di sini. Seperti itu. Ya. Bisa Bapak Ibu enable. Nah, ini yang di-enable cuma segini gitu ya. Oke, seperti itu. Saya lanjutkan tadi. Oke. Pemrograman dasar. Kemudian saya akan pilih versinya ini. Ya, Bapak Ibu bisa melihat kenapa saya mengaktifkan ini. Ini untuk misalnya mata kuliah sistem operasi ini pakai Windows 10 Pro ya, dan Windows Server. Ini untuk mata kuliah pemrograman, ini untuk mata kuliah praktikum database, ini untuk praktikum AI. Nah, seperti itu. Oke. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian Bapak Ibu bisa melihat di sana instance-nya apa. Nah, instance-nya apa. Oke. Di sini juga udah ada harganya Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir seperti itu. Harganya udah kelihatan. Oke. 0,2 per hour gitu. Jadi 0,2 dikali 15.000 ya. Berarti berapa tuh ya? Saya buka kalkulator dulu. 0,2 oke. 0,2 dikali 14.900 lah ya. Oke. Berarti sekitar 2.000 per jam seperti itu ya. Ya mirip dengan Bapak Ibu sewa warnet seperti itu. Oke, Bapak Ibu, saya akan klik praktikum jaringan komputer yang sudah ada di sini. Seperti itu.
untuk mendemonstrasikan penggunaannya. Di sini Bapak Ibu bisa melihat bahwa akan terlihat berapa billing Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak shock dengan billingnya. Saya pernah menggunakan salah satu provider komputasi awan yang lain, saya shock dengan billingnya, tiba-tiba langsung keluar saja gitu ya. Tapi di sini sudah sangat jelas di dashboard kelihatan billingnya berapa, seperti itu. Oke, dan kita bisa membuat sebuah template di sini. Oke, saya bisa membuat template di sini. Template-nya isinya apa? Di sini Windows Server 2019 Data Center dan sebagainya. Oke. Saya bisa melakukan publish template atau start template. Saya akan start template dulu. Ya. Artinya saya akan buat template itu. Jadi biasanya yang dilakukan oleh laboran itu adalah dia menyiapkan dulu template-nya. Ya, menyiapkan dulu template-nya. Setelah template-nya sudah jalan, dia publish baru ke virtual machine pool. Seperti itu. Jadi nanti di sini akan ada pool. Ya. Akan ada berapa mesin yang bisa digunakan untuk adik-adik mahasiswa. Seperti itu. Oke. Di sini Bapak Ibu akan punya users, ya. Tentu saja usersnya bisa mengupload CSV, bisa terintegrasi juga kalau Bapak Ibu sudah menggunakan single sign-on basisnya Azure AD, itu bisa terintegrasi, ya. Loginnya langsung terbaca dan sebagainya, atau bisa melalui registration link. Jadi misalnya di Microsoft Teams saya ambil registration linknya yang ini, saya copy, kemudian saya share di Microsoft Teams. Itu bisa, ya. Oke. Untuk menghemat cost efficiency, ada juga fitur schedule Bapak Ibu, ya. Jadi Bapak Ibu bisa buat schedule praktikumnya kapan saja. Pada saat praktikum itu diselenggarakan, misalnya praktikumnya diselenggarakan esok hari misalnya, ya, seperti itu. Jam 3.30 sampai itu. Begitu saya save seperti itu. Ya. Artinya apa? Virtual machine yang ada di virtual machine pool ini akan dinyalakan 30 menit sebelumnya. Sehingga menjamin pada saat praktikum dimulai, virtual machine-nya sudah siap pakai, Bapak Ibu. Ya, nggak nunggu lama. Jadi kita sebut itu sebagai cooldown period, itu ada. Ya. Jadi ada fiturnya di sana yang dibuat di Azure seperti itu. Jadi ini virtual lab yang Bapak Ibu bisa gunakan, ya seperti itu. Ya, seperti ini. Setelah itu saya bisa publish virtual lab saya dan saya akan mengeset berapa mesin dalam lab saya. Jadi kalau satu praktikum intake-nya 10 mesin, ya saya akan buat di sini 10 mesin seperti itu. Oke, saya bisa misalnya 10 mesin. Oke, karena budget saya terbatas, saya buat 2 lab saja ya, saya publish. Oke. Nah, jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Semoga ada gambaran bagaimana virtual lab ini bisa diaplikasikan di tempat instansi Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Dengan adanya fokus untuk templating, scheduling, dan juga tadi yang saya katakan bisa shutdown sendiri, itu akan memudahkan Bapak Ibu dan menjamin tidak terjadi biaya yang membengkak. Oke. Saya akan lanjut lagi berikutnya. Saya akan bicara tentang skenario tridharma di penelitian. Contohnya misalnya membuat web untuk research group misalnya. Sangat cost efficient karena di Azure itu mendukung sampai 10 free website. Ya, dengan kapasitas 1 giga loh Bapak Ibu. Lumayan, 1 giga storage, 1 giga RAM. Lumayan. Ya, seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu punya 10 research group, itu bisa diadopsikan untuk penelitian di berbasis yang dengan free tier. Atau kita bisa melakukan eksperimen penelitian, ya. Oke. Jadi misalnya Bapak Ibu ingin melakukan penelitian machine learning, ya, Bapak Ibu bisa menggunakan Azure untuk kebutuhan itu. Ya. Atau misalnya nih Bapak Ibu ingin memfasilitasi adik-adik kita yang capstone project atau tugas akhir. Ya. Daripada Bapak Ibu membiarkan mereka menyimpannya di localhost masing-masing dan kemudian hilang entah kemana, Bapak Ibu bisa menginventarisnya dengan diletakkan semuanya di Azure. Seperti itu. Jadi nanti akan simple pada saat Bapak Ibu ingin melanjutkan penelitian ke peneliti yang lain karena semuanya di Azure. Banyak loh penelitian itu yang hilang dikarenakan kita lupa mendokumentasikannya. Kenapa lupa? Karena menggunakan komputasi milik mahasiswa itu sendiri. Kalau kita bisa buat ruang kerja tugas akhir, itu akan sangat membantu. Nah, atau misalnya Bapak Ibu
tugas akhirnya misalnya buat kode. Ya. Kodenya ditaruh di mana? Microsoft ada DevOps Bapak Ibu, yang disebut dengan Azure DevOps. Mirip seperti GitHub tapi lebih lengkap. Mirip seperti Jira tapi lebih lengkap. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan Jira plus GitHub kalau Bapak Ibu tahu itu di computer science model. Jadi bisa juga untuk ini. Dan itu free Bapak Ibu untuk DevOps. Jadi nggak usah mengeluarkan investasi tambahan. Saya akan mensimulasikan sedikit terkait dengan Azure for Research ini. Saya akan buka switch dulu ke sana. Oke. Saya akan buka dulu. Saya akan menjelaskan bagaimana pricing ini ya. Saya akan menjelaskan dulu. Contohnya saya ingin melakukan penelitian terkait machine learning, dan saya membutuhkan sebuah device atau hardware yang spesifik untuk machine learning untuk menjalankan TensorFlow saya. Sebut saja saya membutuhkan NVIDIA DGX, mohon maaf sebut merek ya. Maka saya harus mencari dong berapa sih harga NVIDIA DGX ya, seperti itu. Berapa harga NVIDIA DGX ya, seperti itu. Oke. Price ya, seperti itu. Oke, Bapak Ibu bisa lihat di sana di Microsoft Bing ya, mesin pencari namanya Bing, singkatan dari Bing adalah Bing is not Google. Oke. Ada di situ harganya berapa? 199 US dollar seperti itu. Saya punya kalkulator nggak ya tadi di sana? Oke, saya punya kalkulator ya tadi. Oke, 199.000 US dollar. Oke. Dong institusi saya beli karena ini kan untuk penelitian dikali 14.000. Wah, saya perlu dana 2 miliar itu untuk beli NVIDIA DGX ya. Oke, saya bisa beli 2, itu ya mungkin Ferrari ya, seperti itu. Oke. Saya akan switch dulu ke Azure pricing ini. Oke. Saya pengen menggunakan cloud computing dong. Tapi kan cloud computing mahal, kita lihat ya. Saya akan memilih dulu cloud computing di sini. Ya, ini adalah cloud computing ya. Dan Bapak Ibu bisa melihat saya akan cari yang versi NVIDIA gitu ya. Saya scroll down gitu ya. Oke. Ada macam-macam cloud computing ya. Saya akan pilih Windows, saya akan taruh di tentu saja yang paling dekat ya, Southeast Asia. Oke, ini dia. Oke, kita cinta rupiah, jadi kita pakai rupiah ya. Kemudian saya akan pilih GPU. Seperti itu. GPU di sini keluar NC series. Ya. Dengan versi yang sama dengan yang tadi kita kemukakan, itu adalah NC6 dengan RAM 56 GB dan GPU 1 kali berapa. Oke. Bapak Ibu bisa lihat berapa per jamnya di sini? Silahkan. 3.000 rupiah Bapak Ibu, seperti itu. 3.000 rupiah per jam ya. Kalau itu kita hybrid benefit, artinya lisensi kita udah punya ya. Kalau nggak punya lisensi itu setara dengan 20.000. Maksudnya lisensi udah punya tuh, misalnya saya Windows servernya udah punya gitu ya, seperti itu. Maka 20.000 per jam ya, seperti itu. Oke. Anggaplah 20.000 per jam ya Bapak Ibu. 20.000 per jam dikali berapa risetnya, misalnya 8 jam sehari atau 7 jam ya. Oke, 140.000 ya Bapak Ibu, dikali 365 hari seperti itu. Oke, dengan langsung 51 juta dikali Bapak Ibu penelitian berapa tahun tuh pakai DGX ya, taruhlah dikali 5 tahun lah ya, seperti itu. 255 juta. Oke. 5 tahun NVIDIA DGX yang Bapak Ibu beli di sini seperti itu belum tentu sudah sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu ya, cost savingnya tinggi. Jadi itu saya mau menceritakan saja bagaimana konsep cloud computing. Jadi pada saat scale-nya itu besar, cloud computing akan jauh lebih murah. Tapi kalau Bapak Ibu bandingkan dengan hosting yang setahun 300.000 seperti yang pengunjungnya cuma website itu cuma saya sendiri gitu ya. Oke, ya jelas lebih murah konvensional hosting. Tapi pada saat bicara penelitian seperti ini, nah seperti itu ya. Bapak Ibu bisa lihat sendiri perhitungannya. Oke.
Dan kalau Bapak Ibu pengen tahu list of apa yang bisa dilakukan gitu ya, di sini Microsoft sudah punya daftar yang menarik namanya Azure Solution. Di situ Bapak Ibu bisa lihat mau ngapain aja tuh dengan Azure Solution. Pengen di AI? Bisa. Di AI bisa ngapain aja sih? Kita lihat. Oke. Nah, di AI bisa ngapain aja? Bisa machine learning tentunya ya. Ke knowledge mining tentunya bisanya. Ya, seperti itu. Oke. Misalnya melakukan cognitive search gitu ya. Ada untuk bahasa dan sebagainya. Itu Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ya, bot. Ya. Banyak sekali Bapak Ibu, ya. Oke. Jadi di situ Bapak Ibu bisa melihat di Azure Solutions untuk berbagai macam aktivitas Bapak Ibu terkait dengan komputasi awan. Oke. Lalu bagaimana dengan pengabdian masyarakat? Bapak Ibu bisa menerapkan massive online open course bagi masyarakat. Misalnya menerapkan Microsoft Learn aja. Kalau Bapak Ibu tidak punya resources untuk Microsoft Learn, Bapak Ibu bisa tahu kalau Moodle is run on Azure. Dan itu bisa dilakukan dengan baik. Oke. Bapak Ibu yang punya keinginan untuk membuild 21st century learning style, Microsoft punya yang namanya Microsoft Imagine Academy. Ini isinya pembelajaran semua terkait dengan Azure dan juga tentang data science dan sebagainya. Seperti itu. Kalau Bapak Ibu ingin fasilitasi kuliah kerja nyata, misalnya contohnya KKN di perusahaan KKN di daerah yang banyak pohon rubuhnya gitu ya, sehingga Bapak Ibu menginginkan ada device IoT untuk mengidentifikasi kecepatan angin di pohon tersebut. Bapak Ibu bisa pakai IoT dan Azure untuk itu. Ya. Dan banyak hal yang bisa dipelajari di Microsoft Learn dan Microsoft Education. Saya mau cerita dulu ya, Azure for Community Services di sini. Oke, jadi Bapak Ibu bisa melihat ya. Oke, saya akan men-switch lagi. Bapak Ibu bisa melihat di sini Student Developer Resources. Ini adalah community services yang bisa Bapak Ibu terapkan bagaimana student bisa memanfaatkan Azure untuk kegiatan community services, kegiatan pengabdian masyarakat seperti itu ya. Oke, misalnya mereka sharing tentang suatu pembelajaran, misalnya mereka mengikuti sebuah lomba yang lombanya itu solving word problem seperti Imagine Cup. Misalnya mereka mengaplikasikan hal-hal yang lain seperti itu. Bapak Ibu bisa lihat di sini bagaimana kita bisa mengoptimasikan Azure for community services. Ditambah yang tadi di Azure Solution yang sudah kita bahas ya, seperti itu. Oke. Untuk pemetaan komputasi awan di akademik, penelitian dan juga pengabdian. Sekarang bagaimana saya mengadopsinya? Microsoft sudah punya framework khusus Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir kalau misalnya tiba-tiba cloud computing Bapak Ibu membengkak biayanya. Enggak. Ada yang namanya Cloud Adoption Framework. Jadi istilahnya Cloud Adoption Framework ini adalah langkah mudah untuk menyiapkan komputasi awan di institusi Bapak Ibu. Ya. Udah terdokumentasi. Ada 3 langkah, mulai dari susun strategi, setup, sampai migrasi dan melakukan inovasi. Ya, seperti itu. Langkah 1 strategi biasanya yang kita lakukan adalah pelajari bagaimana komputasi awan membantu. Saran saya kunjungi tadi Azure Solution. Lihat skenario yang mungkin bisa Bapak Ibu terapkan. Setelah sudah tahu Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu bisa mengidentifikasi bisnis outcome yang bisa terbantu oleh komputasi awan. Di Cloud Adoption Framework sudah ada formnya, Bapak Ibu bisa lihat, bisa baca ya. Seperti itu, sehingga bisa tahu apa saja yang harus diidentifikasi, sejauh mana impact-nya, ya, seperti itu. Setelah itu, susun rencana adopsi. Jadi ada apa saja yang mau diadopsi. Apakah saya mau melakukan adopsi sifatnya small scale, kecil dulu, yang umum dilakukan banyak institusi, mulai dari virtual lab-nya dulu, mulai dari rancangan tugas akhir berbasis komputasi awan dulu, atau mau yang lebih besar, langsung misalnya mengadopsi Moodle untuk seluruh pembelajaran universitas berbasis komputasi awan. Silahkan, itu pilihan Bapak Ibu. Ya. Kemudian langkah 2, melakukan setup dan persiapan. Di sini pertama menyusun grand design. Kalau Bapak Ibu sudah menentukan start small, ya kita akan buat grand design start small. Tapi kalau Bapak Ibu ingin menyusun dari sesuatu yang skala besar,
udah saya pengen ubah semuanya pakai komputasi awan, ya pakai pendekatan enterprise. Ya, seperti itu. Ini yang paling penting Bapak Ibu, mencari mitra. Kenapa harus cari mitra? Karena kalau Bapak Ibu salah, apalagi Bapak Ibu tidak punya tenaga TIK yang memiliki kemampuan untuk melakukan migrasi, Bapak Ibu akan mengalami isu yang cukup menantang, yaitu adalah masalah cost efisiensi. Cost efisiensinya akan sulit tercapai. Makanya kami sarankan langkah 2 ini harus mencari mitra, supaya ada yang tempat Bapak Ibu berdiskusi. Oke. Bapak Ibu juga perlu memikirkan apakah saya akan mengadopsi Azure dengan pendekatan di muka atau di akhir. Mohon maaf ada salah ketik. Kalau di muka artinya Bapak Ibu tergabung di Azure Open, kalau investasi di Azure Bapak Ibu bisa pakai pay as you go. Kami sarankan untuk investasi akademik lebih baik di muka saja. Bentuknya berupa pulsa ya, berupa kredit, Azure Credit seperti itu. Oke. Dan langkah 3 ini yang biasa dilakukan. Dimigrasikan sistem pelan-pelan. Secara umum banyak organisasi yang memindahkan dulu identitas digitalnya. Yang tadinya berupa LDAP dipindahkan ke Azure Active Directory. Yang tadinya berupa Active Directory dipindahkan ke Azure AD. Seperti itu. Setelah identifikasinya sudah berpindah, baru sistemnya. Sistemnya pelan-pelan. Dari yang tidak penting dulu atau yang supporting ke yang penting. Atau sebaliknya. Itu terserah Bapak Ibu. Nah, jangan khawatir. Di Microsoft Azure, itu sudah ada yang disebut dengan Well Architecture Framework. Jadi teman-teman yang biasa melakukan migrasi atau konsultan yang biasa melakukan migrasi, mereka itu sudah punya framework yang menjamin Bapak Ibu secara operational excellence, secara cost effective, dan tentu saja scalable dan reliable. Oke. Nanti kalau udah jalan, Microsoft itu punya AI base yang kita sebut dengan Azure Advisor. Nanti dia akan ngasih rekomendasi, turunin dong karena nggak kepake nih, gitu. Turunin CPU-nya karena nggak kepake. Nah, itu nanti ada di Azure Advisor. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, jangan takut untuk berpindah ke cloud. Nah, di demonstrasi terakhir ini saya ingin menunjukkan Cloud Adoption Framework. Jadi Cloud Adoption Framework itu, ya, oke, Cloud Adoption Framework itu sudah ada ya di Azure di sini ya. Oke, Bapak Ibu bisa mulai sendiri. Kalau Bapak Ibu punya teams yang cukup solid, bisa get started. Kalau enggak, bisa find a partner seperti itu. Oke, di sini sudah ada langkah-langkahnya dari define strategi, plan, ready, adapt, govern, sampai manage. Jadi udah ada di situ langkah-langkahnya. Kalau Bapak Ibu ngerasa kurang paham atau kurang punya waktu untuk membaca, di sini ada nih yang kita sebut tool and template. Oke, di sini ada tool template, plan, strategi, perlu apa saja. Bahkan Microsoft sudah punya softwarenya, misalnya Cloud Journey Tracker. Atau punya template-nya yang bisa Bapak Ibu kasih kepada tim yang akan melakukan deployment atau adopsi cloud seperti itu. Dari strategi, plan, ready, dan sebagainya, itu ada framework-nya. Oke, seperti itu ya. Jadi bisa tuh dilihat di situ. Sampai misalnya untuk bisnis readiness checklist juga ada tuh. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir terjun ke Microsoft Azure dalam menerapkan komputasi awan karena sudah dipandu untuk semuanya, terutama organisasi. Nanti kalau sudah jalan, Bapak Ibu bisa adopsi yang namanya Azure Well Architecture Framework. Ya, cara berhemat biaya gimana? Cara supaya efisien operasionalnya gimana? Cara supaya high performance gimana? Cara supaya nggak down sistemnya pada saat KRS gimana? Ya. Cara supaya adik-adik nggak sempat melihat atau melihat celah keamanan bagaimana? Itu sudah ada Bapak Ibu. Yang namanya Well Architecture Framework seperti itu. Ya. Jadi sudah lengkap apa yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk terjun ke kompetisi awan sekarang. Dan kalau nggak sekarang, kapan lagi? Seperti itu. Nah, sebelum saya tutup, saya ingin tahu dulu pendapat Bapak Ibu tentang apakah institusi Bapak Ibu akan mengadopsi komputasi awan. Masuk saja ke situ ya, mic.ms/goazure atau bisa potret ini ya. Dan saya ingin mendengar pendapat Bapak Ibu ya. Silakan diisi dan sesi saya sudah sampai sini ya. Setelah ini saya akan serahkan kepada Ning untuk siapa tahu ada diskusi atau tanya jawab. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ridi atas wawasannya. Ya Bapak Ibu, tadi kita sudah belajar bersama ya tentang
peran dan bagaimana penerapan cloud computing ini untuk mendukung aktivitas di perguruan tinggi. Ternyata banyak sekali ya Bapak Ibu dan dapat disesuaikan dengan tridharma yang ada di perguruan tinggi. Nah, silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan begitu bisa disampaikan di kolom percakapan atau bisa juga raise hand, nanti akan kami persilahkan untuk mengaktifkan fitur mikrofon Bapak Ibu, agar nanti bisa menyampaikan pertanyaannya terkait materi webinar siang hari ini. Karena tadi juga istilahnya banyak yang komentar juga, ternyata menarik sekali ya penerapan cloud computing ini untuk mendukung aktivitas pendidikan. Nah, silakan Bapak Ibu, barangkali kan ingin dieksplor lebih dalam nih, istilahnya kan kita sudah dikenalkan pengenalan begitu ya, pengenalannya tentang pemanfaatan cloud computing ini untuk aktivitas pendidikan begitu, khususnya di perguruan tinggi. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan bisa raise hand atau diketikkan saja pertanyaannya di kolom percakapan, nanti akan coba kami tanggapi begitu. Oke, ini saya stop share screen dulu. Oke. Ya, kemudian tadi Pak Didi di awal sesi sih ada pertanyaan begitu yang sudah disampaikan oleh Bapak Rahmadi. Pertanyaannya adalah, apakah cloud computing ini dapat implementasikan untuk istilahnya jurusan atau program studi yang selain teknik informatika, misalnya seperti sipil ataupun teknik elektro. Apakah hal tersebut memungkinkan atau mungkin jika memungkinkan skenario yang tepat atau yang baik mungkin bisa disarankan Bapak, silahkan. Oke, terima kasih Pak Rahmadi. Jadi kalau kita bicara komputasi awan, segala sesuatu yang menggunakan komputer itu bisa kita migrasikan ke komputasi awan. Jadi entah itu teknik sipil ataupun perkapalan ataupun yang lain itu bisa diadopsikan untuk komputasi awan. Tinggal yang harus dipikirkan adalah bagaimana skenario yang penerapannya itu bisa dilakukan. Saya yakin sekarang sebagian besar aktivitas juga dilaksanakan di depan komputer. Jadi tentu saja saya bisa katakan tidak ada sebuah halangan untuk mengadopsi komputasi awan selama sudah tersedia aktivitas-aktivitas atau sudah tersedia perangkat lunak yang membantu di komputasi awan tersebut. Ya, terjawab ya Bapak. Jadi memang pada prinsipnya kita bisa mengimplementasikan cloud computing ini untuk berbagai macam program studi ya. Yang penting basisnya adalah berbasis komputasi begitu. Ya Bapak Ibu, baik, sembari menunggu Bapak Ibu mengajukan pertanyaan atau memikirkan pertanyaannya apa yang bisa disampaikan begitu. Nah, di sini saya sampaikan kembali Bapak Ibu bahwa aktivitas webinar siang hari ini kami rekam dari awal hingga akhir. Dan Bapak Ibu bisa mengakses rekamannya di eke.ms/teamsid di dalam folder live webinar. Di sana nanti akan tersedia rekaman aktivitas webinar hari ini dan termasuk juga aktivitas webinar yang telah diselenggarakan di hari-hari sebelumnya. Karena memang hari ini bukan merupakan webinar yang pertama, namun sudah merupakan seri ke-7 begitu yang kami isi begitu. Nah, di sana juga tersedia berbagai macam sumber daya belajar yang telah dikembangkan oleh tim Microsoft Indonesia yang dapat Bapak Ibu akses secara gratis. Nah, kemudian Bapak Ibu, seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa setelah mengikuti kegiatan hari ini atau di dalam sesi diskusi dan umpan balik ini, Bapak Ibu kami mohon bantuannya untuk dapat melakukan 2 aktivitas tambahan, yakni melakukan redeem code dan pemberian umpan balik kepada kami. Untuk redeem code-nya Bapak Ibu bisa akses melalui education.microsoft.com dan sign in menggunakan akun Office 365 ataupun akun Microsoft personal Bapak Ibu. Namun kami sarankan dapat menggunakan akun dari institusi dari Bapak Ibu begitu. Petunjuknya Bapak Ibu bisa melakukan scrolling up pada riwayat percakapan yang ada di kolom percakapan begitu. Tadi kami sudah membagikan petunjuknya di sana, jadi Bapak Ibu bisa akses langsung ke sana. Namun mungkin saya bisa pandu begitu ya, istilahnya setelah nanti Bapak Ibu berhasil sign in, nanti Bapak Ibu bisa langsung pilih profil atau inisial nama Bapak Ibu dan pilih redeem achievement code dan masukkan kode yang kami tampilkan di layar ini. Dan selain itu juga
untuk mendukung kami terus berkembang di masa mendatang atau lebih baik di hari berikutnya begitu ya. Karena istilahnya webinar ini tidak akan berhenti di hari ini saja Bapak Ibu, karena nanti di hari selanjutnya atau di minggu selanjutnya kami masih akan ada sesi webinar kembali. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu bisa bergabung kembali ya, karena istilahnya ada topik-topik lain yang tidak kalah menarik begitu. Dari istilahnya kami sudah menjadwalkan ada di hari Selasa dan Jumat Bapak Ibu di minggu depan, mungkin Bapak Ibu bisa ditandai kalendernya, jadi nanti biar tidak terlewat untuk menyimak materi webinar selanjutnya, karena materinya tidak kalah menarik dengan hari ini begitu. Sehingga harapannya atas keikutsertaan Bapak Ibu nanti istilahnya bisa lebih mampu mengoptimalkan layanan yang memang telah dilanggan oleh Bapak Ibu semuanya. Ya, silakan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, kita masih dari alokasi waktunya, kita ada sekitar 4 menit lagi Bapak Ibu, jadi mungkin bisa dioptimalkan saja barangkali ingin diskusi, bisa raise hand, atau bisa langsung saja menyampaikan pertanyaannya di kolom percakapan, begitu. Oke, ini tampaknya ada pertanyaan nih ya, dari Pak Opik Idam ya. Mungkin saya langsung bacakan saja ya, Ning ya. Ya, silakan Bapak. Di sini apabila kita telah berlangganan Microsoft, kami berlangganan dengan OVSCS ya, Volumes License. Oke, kita dapat fasilitas Azure dengan free. Nah, oke, baik Pak Opik. Jadi kalau kita bicara Azure free, itu Microsoft itu memiliki Azure for free itu cukup terbatas. Artinya kalau kita bisa lihat ada 2 skenario di sini. Pertama free tier. Jadi Azure itu memang ada bagian yang versi free-nya Bapak Ibu, yang kita sebut dengan free tier ya, seperti itu. Jadi memang layanan-layanan Azure aja yang free. Contohnya misalnya untuk search API misalnya, itu ada sampai 1000 query itu free. Atau misalnya website, itu 10 website free juga tersedia di Azure. Nah, kalau Bapak Ibu berlangganan OVSCS dan juga berada di institusi perguruan tinggi, bisa mengaktifkan Azure Dev for Teaching tadi, yang sudah saya demokan tadi. Jadi free-nya nanti dapat 2 Bapak Ibu. Ya, free yang memang bawaan Azure dan free yang berasal dari Azure Dev Teaching. Tapi Bapak Ibu harus tahu kalau ada keterbatasannya. Jadi Azure yang free ini tidak bisa digunakan misalnya untuk menghost Moodle on Azure, itu nggak bisa. Karena membutuhkan biaya yang lebih tinggi daripada yang diberikan. Tapi kalau misalnya hanya untuk sekedar kuliah, aktivitas belajar, itu masih bisa menggunakan dengan Azure Dev for Teaching. Jadi kira-kira seperti itu. Oke. Kemudian ada pertanyaan kedua ya dari Bu Francisca. Ya, terima kasih Bu Francisca pertanyaannya. Terima kasih Pak Opik pertanyaannya. Bu Francisca, apa yang membedakan Virtual Labs dengan VM on Azure? Bu Francisca bisa membayangkan kalau kita punya sebuah lab dan sebuah lab itu punya 20 komputer. Kalau kita pengen menggunakan VM on Azure, artinya saya harus mendeploy 20 VM langkah demi langkah. Ya, bisa menggunakan Azure ARM atau Resource Management Template. Tetapi itu membutuhkan skill tersendiri untuk scripting. Belum lagi kita dihadapkan untuk misalnya mematikannya di waktu tertentu, menyalakannya di waktu tertentu. Nah, Virtual Lab ini bantu itu, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir membuat script untuk kapan turn on, kapan turn off. Dan dengan ada konsep templating, kita bisa menjamin konsistensi antara satu virtual lab, satu lab machine dengan lab machine yang lain. Jadi bisa lebih mudah dari sisi manajemen. Karena kalau lewat VM on Azure, kita akan harus banyak beberapa langkah yang harus kita lakukan secara manual. Jadi kira-kira gitu Bu Francisca. Oke, berikutnya dari Redeem Code bisa didapatkan e-sertifikat di mana ya? Oh, itu bukan pertanyaan saya itu ya. Nanti biar Ning yang menjawab ya. Oke. Nah itu Mbak Lucy juga sudah menjawab seperti itu. Oke. Ya, oke. Silahkan. Ya, Saya balikan kembali ke Pak. Buning, itu ada pertanyaan terkait dengan Redeem Code. Oke. Untuk redeem code-nya atau istilahnya sertifikatnya, Bapak Ibu bisa akses melalui menu profile, kemudian nanti pilih yang My Profile. Di sana nanti biasanya akan muncul
view transkrip sama view certificate begitu. Nanti tinggal diklik saja begitu ya Bapak Ibu ya. Namun biasanya kadang ada memang yang tidak mendapatkan sertifikat, namun hanya berupa transkrip saja. Jadi tercatat Bapak Ibu telah mengikuti kegiatan atau kursus-kursus yang diselenggarakan begitu ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, sepertinya waktu sudah menunjukkan pukul 3:30 ya, sesuai dengan yang diagendakan begitu ya, sesuai yang dialokasikan waktunya. Nah, namun Bapak Ibu, sebelum kita menutup kegiatan webinar siang hari ini, Bapak Ibu kita coba foto bersama kembali ya Bapak Ibu ya, karena tadi sebelumnya istilahnya masih baru sedikit yang bergabung. Nah, saat ini saya lihat sudah banyak sekali yang bergabung, sehingga mungkin kita bisa foto bersama. Bapak Ibu bisa mengaktifkan fitur kameranya terlebih dahulu Bapak Ibu. Nah, mungkin juga bisa dimanfaatkan nih buat update status ya Bapak Ibu ya, sudah belajar ilmu baru begitu. Oke, silakan Bapak Ibu. Ini ada kurang lebih berapa peserta ya? Ada 31 peserta. Harusnya muat karena ini kita memanfaatkan fitur Large Gallery bisa mencapai 49 peserta. Ini masih beberapa peserta. Silakan Bapak Ibu bisa diaktifkan sementara fitur kameranya. Nah, sembari menunggu Bapak Ibu yang lainnya mengaktifkan fitur kamera, saya ingatkan kembali ya Bapak Ibu ya, untuk tidak lupa memberikan umpan baliknya kepada kami, agar harapannya ke depan kami dapat hadir dengan kualitas webinar yang jauh lebih baik daripada hari ini. Dan kemudian juga kami ingatkan untuk tidak lupa melakukan redeem code. Redeem code itu apa manfaatnya Bapak Ibu? Redeem code artinya istilahnya di sana Bapak Ibu telah hadir mengikuti pelatihan yang kami selenggarakan, dan manfaatnya adalah Bapak Ibu bisa mendapatkan e-certificate di dalamnya begitu. Oke, sepertinya malu-malu ya, tidak semuanya mengaktifkan. Oke, coba tunggu beberapa saat. Ini cuma beberapa saja ya. Oke. Ya sudah. Oke, tunggu satu kali. Oke, tidak masalah ya. Anggap saja sudah ini semuanya ya. Saya capture. Ya, Bapak Ibu jika ingin meng-capture juga diperbolehkan ya Bapak Ibu ya. Oke, mungkin untuk menunjukkan bahwa kita telah bahagia menerima ilmu baru dari Bapak Ridi begitu, kita bisa senyum bersama ya Bapak Ibu ya. Oke, 1, 2, 3, mulai. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Ya, bisa dinonaktifkan jika memang sudah. Oke, baik Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih ya atas kehadiran Bapak Ibu mengikuti kegiatan webinar siang hari ini. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu dan tentunya istilahnya dapat melakukan sejumlah perbaikan layanan yang mungkin bisa diterapkan di institusi Bapak Ibu melalui pemanfaatan cloud computing, yang mana bisa menjadi alternatif solusi ya di tengah pandemi saat ini untuk tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada para mahasiswa-mahasiswinya untuk tetap dapat memperoleh skill yang memang nantinya bisa diterapkan di lingkungan kerja di masa depan para mahasiswa-mahasiswinya. Baik Bapak Ibu, waktu tidak terasa kita sudah 1,5 jam berlalu, kita sudah belajar banyak hal, tadi sudah dibagikan oleh Pak Ridi tentang apa itu peran dari cloud computing, kemudian penerapannya seperti apa, kita sudah belajar semuanya. Sehingga kita cukupkan sekian untuk sesi webinar siang hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf, saya Pak Rigi dan tim Microsoft Indonesia pamit untuk sesi webinar siang hari ini. Sampai jumpa pada webinar-webinar selanjutnya. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih semuanya, selamat sore.